Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Faqala ya ayyuhar rasul qulu minat thayyibat wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'asa aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghadiba bil haram fa inni yustajabu lidzalik. Teman-teman yang dirahmati Allah, seringkali kita merasa bahwa doa yang setiap hari kita panjatkan itu adalah sia-sia. Tanpa kita introspeksi diri, seberapa layak diri kita diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya pada bab zakat nomor 1015. Hadis ini mengulas lebih lanjut mengenai sebab-sebab mengapa sebenarnya doa kita seringkali tertolak, tertahan, dan tidak sulit untuk dikabulkan. Hadis ini diawali dengan pernyataan yang agung, yaitu innallaha thayyiban. Allah merupakan thayyib, maha baik, maha suci. Makna ini selaras dengan asma Allah, yakni Al-Qudus, yang artinya maha suci, yaitu adalah suci dari segala kekurangan dan aib-aib yang ada pada diri manusia ataupun makhluk lain. Teman-teman yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab sahihnya Jami al-Ulum wal Hikam menjelaskan bahwa penggalan hadis ini bukan sekedar pembuka, akan tetapi merupakan landasan untuk pembahasan-pembahasan berikutnya. Ini menjadikan bukti adanya keterkaitan zat yang suci dengan apa yang diterimanya. Teman-teman yang dirahmati Allah, disinilah letak keindahan hadis ini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa Allah merupakan zat yang suci, maka penggalan berikutnya menyatakan perintah Allah terhadap Rasul dan hamba-hamba yang lain, yakni Allah telah memerintahkan kepada Rasul untuk memakan rezeki yang halal dan beramal soleh, begitu pula kepada seluruh kaum mukminin. Ini merupakan sebuah analogi yang logis. Ketika Allah merupakan zat yang maha suci, maka apapun yang layaknya kita persembahkan kepada Allah harus berupa zat yang suci pula, baik dari segi apa yang kita ucapkan ataupun apa yang mengalir dalam tubuh kita sebagai zat yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi keterkaitan antara zat Allah yang maha suci dengan keampuhan diterimanya doa kita. Sebab sebagaimana ulama itu menegaskan, sebagaimana secara umum ulama itu mengatakan bahwa doa merupakan ibadah, permohonan, dan zikir yang dilakukan oleh umat atau hamba. Seperti yang kita ketahui bahwa doa merupakan permohonan, zikir, dan juga permintaan dari seorang hamba kepada zat yang maha suci. Maka harus pula sebuah ibadah itu untuk diterimanya suatu amalan itu harus suci untuk zat yang suci pula. Barangkali teman-teman, barangkali doa-doa yang belum terjawab saat ini itu karena terhalang oleh hal-hal
yang tidak layak dari diri kita, atau niat yang mungkin masih belum suci dan belum lurus untuk diterima oleh Zat yang Maha Suci. Teman-teman yang dirahmati Allah, untuk menegaskan hadis ini, Rasulullah SAW memberikan gambaran cerita, yaitu mengenai seorang musyafir yang sedang bepergian jauh dalam keadaan di jalan Allah dengan kondisi kusam dan rambutnya kusut. Lalu dia memohon dengan penuh ketabahan dan kerendahan hati kepada Allah dengan menyebut nama Allah, Ya Rob, Ya Rob. Itu dalam adab berdoa itu merupakan salah satu aspek-aspek alasan secara lahiriah syarat doa terkabul dalam keadaan rendah hati, dalam keadaan musyafir, dan dalam keadaan kondisi yang sangat memohon pertolongan kepada Allah. Akan tetapi di akhir penggalan ini Rasulullah itu menutup dengan satu pertanyaan. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dihidupi dan tumbuh dari harta yang haram pula, maka bagaimana doa ini dapat terkabul? Dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa adab-adab secara lahiriah dalam berdoa saja tidak cukup untuk menjadi syarat terkabulnya doa tanpa disertai kesucian dari Zat yang meminta. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa kehalalan rezeki menjadi salah satu syarat terkabulnya doa. Begitupun sebaliknya, bahwa keharaman rezeki menjadi salah satu penghalang atau alasan tidak diijabahnya suatu doa. Teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin sebagian dari dalam diri kita itu bertanya-tanya, bagaimana mungkin persoalan halal haram ini dapat menjadi penentu diterima atau tidaknya sebuah doa? Jawabannya kembali kepada premis awal bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang suci, maka tidak mungkin pula Zat yang suci menerima hal-hal yang haram. Nah, makanan yang haram atau rezeki yang haram merupakan salah satu pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, sedangkan berdoa merupakan salah satu pengabdian penyucian diri yang seharusnya kita menghadapkan diri dalam keadaan suci. Oleh karena itu, ketika kita berdoa dalam keadaan apa yang mengalir dalam diri kita ini haram, kita sedang melakukan satu pelanggaran dan malah dua pelanggaran yang besar. Di sisi lain, kita melanggar syariat Allah, dan di lain sisi kita memohon kepada Allah untuk menerima doa kita. Bukankah itu merupakan salah satu perilaku yang sangat munafik dan tidak amat? Oleh karena itu seluruh upaya yang kita persembahkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dipastikan merupakan Zat yang suci pula. Kisah seorang musyafir itu menjadi bukti nyata bahwa adab lahiriah dalam berdoa saja tidak cukup jika tidak disertai dengan kesucian dalam menjaga kesucian diri, hati, batin, dan jiwa kita. Teman-teman, mari kita jadikan hadis ini sebagai bahan introspeksi, muhasabah diri. Barangkali doa-doa kita yang belum terjawab bukan karena Allah tidak sayang kepada kita, melainkan karena ada hal-hal yang menghalangi diijabahnya doa itu. Hal-hal yang tumbuh, hal-hal yang datang dari dalam diri kita sendiri yang dapat kita perbaiki. Oleh karena itu, mulai sekarang marilah kita bersama-sama untuk muhasabah dan selalu introspeksi diri untuk Oleh karena itu, mulai sekarang marilah kita budayakan sebelum kita berdoa, maka pastikan apa yang dalam diri kita, apa yang ada mengalir dalam diri kita, makanan, rezeki, dan apa yang kita pakai itu merupakan hal yang suci, Zat yang suci yang dapat diterima oleh Zat yang suci pula, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pastikan bahwa diri kita pantas, bahwa diri kita layak Allah terima doanya.
Hadirin yang teman-teman yang saya hormati, teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai hadis syarat doa terkabul yang saya coba jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian ya teman-teman yang dirahmati Allah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Apabila ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.